Assalamualaikum sahabat Koi Nusantara. Bertemu lagi di channel kami di Masud Koi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam penanganan ikan koi saat terjadi mati listrik. Jadi kebetulan pada pagi hari ini nanti pada pukul 10 sampai jam 2 akan ada pemadaman listrik, pemeliharaan listrik di tempat saya. Nanti akan kita bagikan tips penanganan agar koi tetap aman, tidak stres dan tidak terjadi yang tidak diinginkan. Ini kolam koi saya dengan ukuran 125 kali 180, kedalaman 70 cm. Ini kolam sederhana, tapi alhamdulillah koinya sehat-sehat selalu. Ya, ini kolam semi outdoor. Oke, untuk pemadaman listrik karena ada pemeliharaan dari PLN sudah dimatikan. Ini berjalan nanti sesuai jadwal dari jam 10 sampai jam 2 siang, kurang lebih 4 jam. Jadi untuk solusi atau penanganan saat mati listrik untuk koi kita, otomatis kolam menjadi tenang seperti ini, ikan menjadi di dasar tenang, tidak aktif. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan, simak sampai selesai videonya. Solusi penanganan saat mati listrik untuk kolam koi kita agar koi kita tidak stres bahkan terjadi kematian. Yang pertama yaitu adalah pengalaman kami yang kami lakukan bila terjadi mati listrik seperti ini. Yang pertama yaitu menyediakan air cadangan untuk kolam kita. Jadi air cadangan di sini adalah agar proses kolam tetap mengalir airnya dengan kapasitas sesuai yang dibutuhkan kita. Jadi tetap air mengalir walaupun listrik mati. Yang saya lakukan di sini adalah menyediakan cadangan airnya, yaitu kita buatkan cadangan di bak toren, tak penampung di atas rumah saya yang kebetulan sudah saya buat tampungannya. Terus saya buat instalasi dengan air mengalir seperti ini. Jadi walaupun air cuman mengalir kecil seperti ini sangat membantu. Ini bisa kita lakukan dengan pengaturan stop kontak di sini. Jadi misal agak dikencengin sedikit bisa. Kebetulan tampungan air saya ada 500 liter di atas. Jadi misal 4 jam insya Allah cukup dan sisa. Jadi tetap kita nyalakan. Nah, seperti ini, tidak terlalu kencang. Yang penting air tetap menyala. Cukup satu lubang yang kita buat. Misalkan air ini sudah tidak dibutuhkan atau air listrik sudah menyala, kita matikan.
Oke, seperti ini untuk tahap penanganan pertama, yaitu bila menggunakan mencadangkan air. Oke, misalkan proses model penyadangan belum tersedia, itu bisa dilakukan dengan kita memberikan air baru ke kolam kita dengan manual, bisa dengan gayung kita masukkan. Misalkan untuk kolam sebesar kolam saya ini bisa dilakukan dengan gayung, misal maksimal bisa dilakukan untuk menolong 25% dari jumlah air kolam kita. Misal di akuarium juga sama, bisa dilakukan dengan manual. Kalau akuarium bisa dilakukan air mencapai 60% penggantiannya. Misalnya menambahkan airnya, menyediakan air cadangan itu untuk dimasukkan saat mati listrik. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, yaitu dengan menyiapkan sebuah alat aerator, yaitu aerator AC/DC. Difungsikan untuk ketersediaan oksigen di dalam kolam agar tetap terjaga. Alat aerator AC/DC-nya bisa didapatkan di toko online atau di toko-toko elektronik. Saya menggunakan seperti ini AC/DC-nya, kecil saja, yang penting untuk mencadangkan oksigen di dalam kolam bisa membantu terpenuhi. Untuk selanjutnya yaitu dengan menyiapkan ember atau bak antisipasi bila ikan tetap istilahnya kekurangan oksigen. Jadi karena kolam terisi oleh ikan banyak, sudah kita coba kasih aerator, karena air tidak mengalir sesuai yang biasanya, mungkin ada ikan yang salah satu atau beberapa yang terlihat lemas atau kekurangan oksigen. Jadi kita siapkan ember. Ember ini adalah ember air bersih beserta alat penangkapnya. Bila terpantau nanti ikan kelihatan lemas, kita angkat, kita masukkan ke bak ini. Jadi dengan kita karantina walaupun tanpa aerator, tapi air ini masih ketersediaan oksigennya masih aman. Misalkan terpantau ketersediaan oksigen di kolam utama kita istilahnya kurang, atau ikannya ada yang terpantau sudah berbeda perlakuannya dan perlu diangkat. Tapi sementara untuk kolam saya ini masih aman, tidak terpantau ikannya lemas atau kurang oksigen, masih aman. Untuk selanjutnya yaitu saat misalkan kita tahu ya akan terjadi pemadaman listrik seperti saat ini, itu kita jangan ngasih makan. Jadi saat misal tadi jam 10 ada pemadaman, jadi info itu udah kita dapat misal dari malamnya atau paginya, itu pagi jangan dikasih sarapan ikannya, jadi tetap dibiarkan dulu kita puasakan. Nanti setelah listrik menyala sudah normal kembali baru kita kasih makan. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan es batu, yaitu es batu di sini
berfungsi untuk menjaga suhu air agar tetap rendah. Karena dengan kandungan oksigen dengan kondisi air tetap dingin atau suhu rendah, itu akan tetap terjaga. Jadi terutama untuk kolam-kolam yang outdoor, yang panas mataharinya langsung di permukaan kolam, itu otomatis air kolam akan menjadi hangat dan panas. Jadi misalkan mati lampunya lama, otomatis kondisi kolam akan menjadi naik suhunya. Jadi kita siapkan es batu. Nah, di sini sudah kita siapkan es batunya sebagai berikut. Di es batunya ini ada beberapa balok. Jadi walaupun kolam saya tidak langsung terkena sinar matahari, kecuali pada sore hari itu terkena. Jadi setelah ini kan semi outdoor, jadi sebagian tertutup oleh atap. Tapi kalau sudah jam 2 ke sana itu matahari sudah mulai menyinari kolam, otomatis air kolam akan naik suhunya. Jadi untuk tetap menjaga tetap dingin, itu kita kasih es batu. Kita kasihkannya ini balokan saja nggak apa-apa. Kita masukkan secara pelan-pelan. Ini saya nyiapkan ada 5 balok es batu. Jadi kita masukkan aja ke dalam kolam. Dia akan larut sendiri menyatu dengan air kolam. Satu, dua. Misal lebih baik juga bisa dilakukan dengan memecah dulu, itu akan lebih cepat terlarut. Jadi es batunya dipecah dulu. Jadi ini saya tetap kasih balok, kita taruh di air kolam, tidak masalah. Nanti suhu kolam akan terbantu tetap dingin. Ya, ini sisa yang udah mencair kita masukkan juga. Oke, yang selanjutnya, cuman ini solusi yang kadang semua orang tidak punya, yaitu kita menyalakan genset. Nah, kalau genset kita punya, itu monggo dinyalakan, otomatis dari sekian yang sudah kita sampaikan di awal itu kan tidak kita gunakan. Karena dengan genset dinyalakan, otomatis pengganti listrik, otomatis sirkulasi, filterisasi, semua akan kembali seperti semula. Jadi listrik akan menyala lagi. Itu solusi yang misalkan punya genset. Oke. Begitulah tips pengalaman kami, yaitu solusi penanganan saat mati listrik. Dan efektif, ikan koi punya kita tetap aman dan sehat. Oke, sekian video kali ini. Bila bermanfaat, silakan like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih dari kami, ada kurang lebihnya dalam berbagi pengalamannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum. Salam koi senusantara.